Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Malam hari ini saya sangat berharap Anda selalu dalam kondisi yang sehat ya. Anda selalu diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari firman Tuhan ya, pembelajaran berseri kita yang sudah kita lewati, dan malam hari ini adalah pembahasan terakhir kita dalam seri 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke Bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebentar saya mau lihat tes. Oke, baik Bapak sekalian, mohon maaf. Live streaming malam hari ini saya lakukan di media Facebook saja, sebab di YouTube ada sedikit gangguan, tapi tidak apa-apa, nanti saya akan upload ke dalam YouTube. Bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini menyaksikan pembelajaran dengan media YouTube, saya mohon maaf karena malam hari ini Anda terpaksa tidak bisa menyaksikan pembelajaran firman Tuhan ini secara live streaming. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan upload videonya di YouTube dan Anda bisa menonton di waktu yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Oke. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari menyimaknya di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan Yesus ke-7 ketika dia tersalib di atas kayu salib. Dan perkataan Yesus yang terakhir, sebab ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang dari semula sudah kita singgung ketika dia berada di atas kayu salib. Dan malam hari ini kita akan mempelajari perkataan yang terakhir. Dan perkataan Yesus yang terakhir adalah, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, sesudah dia berkata demikian, katanya Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebenarnya perkataan Yesus yang ke-7 ini masih berhubungan erat dengan perkataannya yang ke-6 yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu sudah selesai. Kalau kita ingat kembali perkataan Yesus sudah selesai, kita belajar banyak hal tentang apa yang dimaksud dengan sudah selesai itu. Dan salah satunya adalah jalan ke surga. Ya, saya jalan ke surga sudah selesai. Ya, jadi manusia tidak perlu lagi pusing dengan akses ke surga. Kalau dalam perjanjian lama, orang harus lewat perantara imam untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, terutama setelah penyaliban Yesus Kristus, maka setiap pribadi orang itu bisa berkomunikasi atau
memiliki akses langsung. Apalagi ini berbicara mengenai keselamatan. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu perlu domba, ya, domba, sembelih domba, sambil menyembelih domba, sambil beriman, percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang akan disalibkan layaknya domba yang disembelih. Ketika orang-orang dalam perjanjian lama setia melaksanakan ibadah simbolik dan sembelih domba ini, maka mereka dihitung selamat, sebab mereka percaya segala dosa pelanggaran mereka beriman akan ditanggung oleh Sang Juru Selamat yang akan datang, ya. Jadi mereka beriman kepada Juru Selamat yang akan datang. Nah, supaya tetap ingat terus akan janji Allah tentang Juru Selamat tersebut, maka mereka harus melaksanakan sembelih domba. Domba ini menggambarkan Juru Selamat, menggambarkan Yesus Kristus yang nanti akan dihukumkan, disalibkan layaknya seekor domba, dikorbankan untuk menghapus dosa seisi dunia. Nah, ini sudah selesai. Rencana Allah ini sudah selesai dengan tersalibnya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan malam hari ini kita membahas perkataan Yesus yang terakhir. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ingat, pribadi Yesus Kristus ini adalah pribadi yang sangat menarik dan sangat unik. Sebab Dia adalah Mesias yang datang ke dunia menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa Allah harus jadi manusia? Apakah kalau Allah tidak jadi manusia, Allah bisa menyelamatkan manusia berdosa? Begini, Allah Maha Kudus, manusia berdosa. Allah yang Maha Kudus tidak mungkin berinteraksi dengan manusia yang berdosa. Sebab apa? Melanggar sifat kekudusan Allah. Oleh sebab itu, agar Dia bisa berinteraksi dengan manusia, bisa merasakan apa yang manusia rasakan, maka Allah harus menjadi manusia. Inilah yang disebut reinkarnasi, ya. Yes, Allah yang jadi manusia dan namanya Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus adalah manusia yang sangat sempurna. Tipu tidak ada dalam mulutnya, ya. Sebab tugas utamanya datang ke dunia adalah untuk menjadi domba korban, domba Allah untuk dikorbankan. Sebab begini, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, ya. Semua manusia sudah berdosa, ya. Roma pasal 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Artinya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan karena manusia tidak ada yang tidak berdosa, berarti manusia tidak bisa menebus atau tidak bisa menanggung dosanya sendiri. Harus ada orang yang tidak berdosa untuk menanggung dosa mereka yang berdosa. Nah, itulah mengapa Allah harus turun ke dunia jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah Allah yang turun dalam bentuk manusia. Jadi ketika di dunia, Yesus Kristus ini adalah manusia yang unik. Yang pertama, Dia Allah. Jelas Dia dikandung dari Roh Kudus. Dia lahir, dia ada bukan karena hubungan antara suami istri, bukan. Tetapi Dia ada karena Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria. Kemudian Alkitab berkali-kali bilang, Dia yang benar untuk orang yang tidak benar. Dia yang tidak berdosa untuk menggantikan mereka yang berdosa, kita yang berdosa. Yesus adalah manusia yang sempurna yang tidak berdosa, ya. Bahkan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oleh sebab itu, tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyelesaikan dosa manusia, untuk disalibkan. Nah, ketika Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini Yesus masih berbicara dalam konteksnya sebagai manusia. Sebab Dia akan menyelesaikan tugasnya, tugas utamanya. Mengapa Allah harus datang ke dunia? Yaitu agar manusia yang pada hakikatnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini bisa selamat.
Dan Yesus Kristuslah yang adalah juru selamat yang datang ke dunia untuk menggantikan hukuman saya, hukuman Bapak Ibu semua, dan hukuman manusia di seluruh dunia ini. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Nah, ini sekaligus menggambarkan dan mengajarkan kepada kita semua, memberikan teladan bahwa kita ini manusia yang tak berdaya. Kita sangat bergantung kepada Allah. Lihat bagaimana Yesus sudah memberikan teladan. Dia begitu bergantung kepada Bapa. Sama sekali tidak menunjukkan, mengindikasikan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Tidak, ini adalah menunjukkan hubungan mereka yang sangat dekat. Bapa dan anak. Bapa dan anak. Dan ketika ada manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga disebut anak Allah. Kita memanggil Allah Bapa. Banyak orang di luar non-Kristen tidak mengerti akan hal ini. Mereka sering mengejek orang-orang Kristen dan berkata, lihat orang Kristen memanggil Allah Bapa, ada Allah Bapa, berarti ada Allah Bundanya. Bukan seperti itu konsepnya. Kita memanggil Allah itu Bapa. Karena apa? Karena kita percaya Yesus Kristus juru selamat yang sudah menanggung dosa kita. Ketika kita bertobat dan percaya, itu artinya kita mengaminkan segala dosa saya, segala pelanggaran saya digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus mengganti segala dosaku, menanggung segala dosaku. Dan posisi saya orang berdosa, status saya anak iblis ini diambil alih oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian dia berikan posisinya orang kudus kepada saya. Makanya ketika saya bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh dari dalam hati saya disebut orang kudus. Kudus di sini bukan dilihat dari sisi karakter, melainkan posisi saya sekarang. Saya sekarang posisinya adalah orang kudus karena Yesus Kristus. Yang sebelumnya posisi saya orang berdosa, tetapi karena saya percaya Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka posisi saya sekarang adalah orang kudus. Dari mana posisi orang kudus ini? Saya dapatkan ketika saya beriman dan percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa saya. Yang kedua yang saya miliki selain posisi saya orang kudus adalah status. Status sebelumnya adalah saya adalah orang berdosa, anak iblis. Kemudian status saya ini diambil alih oleh Tuhan Yesus dan digantikannya di atas kayu salib. Dan dia berikan statusnya kepada saya, yaitu anak. Ya, anak. Oleh sebab itu saya hari ini disebut anak Allah. Karena siapa status ini? Karena Yesus Kristus. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus, maka status Yesus diberikan kepada saya. Jadi ketika saya bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh dan sudah lahir baru, saya mendapat dua hal baru. Posisi saya sekarang bukan lagi orang berdosa, melainkan orang kudus. Dan status saya sekarang bukan lagi anak iblis, bukan lagi orang berdosa, melainkan anak Allah. Karena status yang diberikan Yesus kepada saya sebagai anak Allah inilah yang menjadikan saya memanggil Allah itu Bapa. Ini menunjukkan sebuah kedekatan, hubungan yang sangat dekat. Digambarkan seperti ayah dan anak, Bapa dan anak. Ya, jadi orang Kristen memanggil Allah itu Bapa bukan karena ada Allah Bunda, itu salah konsep. Anda hanya ingin mengejek, bukan ingin mencari tahu. Ini menunjukkan ya status kami ya yang sudah sungguh-sungguh percaya itu begitu dekat dengan Allah. Saking dekatnya kita digambarkan sebagai anak, Allah itu sebagai Bapa. Di mana-mana antara anak dan Bapa itu memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Ya, hubungan yang sangat dekat. Saling mengasihi, saling menghormati. Kita menghormati Allah, layaknya anak menghormati Bapa. Allah mengasihi saya, layaknya Allah Bapa mengasihi anaknya, sayang kepada anaknya. Dan ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini mengajarkan Yesus selama hidup di dunia ini banyak memberikan teladan. Salah satunya ini, Dia ingin kita ya dalam hidup ini senantiasa berserah kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, apapun yang akan kita alami, apapun yang sedang kita rasakan hari ini, kita harus berserah kepada Bapa, termasuk nyawa kita. Kenapa kita harus berserah kepada Bapa? Ya karena hanya Allah sendirilah yang berotoritas, yang berdaulat atas nyawa kita. Dia yang bisa mencabut, Dia yang bisa memberikan. Ketika kita membaca kisah Ayub,
Ayub mengalami ujian yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ya, ujian pertama harta benda, kekayaan, bahkan anak-anaknya Tuhan ambil. Yang kedua adalah dia harus mengalami penyakit yang luar biasa. Kemudian orang-orang terdekatnya pun harus meninggalkannya. Istrinya, orang yang paling mensupportnya pun harus meninggalkannya. Kemudian teman-temannya datang, bukan memberikan semangat kekuatan, justru memberikan memberikan tekanan dan berkata bahwa Ayub mengalami hal ini karena ada salah yang begitu besar kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, adalah hal yang menarik dari jawaban Ayub ketika istrinya berkata, Ayub, sudahlah ya, kutukilah Allahmu ya, dan matilah kamu. Itu kata istrinya. Ayub jawab istrinya bagaimana? Engkau berbicara seperti perempuan gila ya. Masakan kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi yang buruk tidak mau. Allah yang memberi, Allah lah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh, Ayub adalah pribadi yang sangat luar biasa ya. Pribadi yang sangat luar biasa ada pribadi yang sangat berserah dan menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Ayub adalah tipe orang yang, Tuhan, silakan kalau engkau ingin buat apa saja dalam hidupku, silakan Tuhan ya. Nah, Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita hari ini supaya kita berserah kepada Tuhan. Berserah ya. Berserah artinya kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan Tuhan, nyawa saya hari ini adalah milik Engkau. Ingat, ketika kita bertobat dan percaya, coba saya ajak kita membaca misalnya di dalam Galatia ya, supaya kita tahu hari ini. Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita lewat Galatia pasal 2 ayat 20 bahwa hidup kita hari ini sebenarnya adalah bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Ingat, ketika kita bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya sudah terjadi transaksi rohani. Yesus mati menanggung segala dosaku, dan aku hari ini hidup bagi dia. Jadi ada transaksi rohani ya, transaksi rohani. Yesus mati bagi dosaku, seluruh dosaku, dan aku hari ini hidup baginya. Itu artinya hari hidup saya, hidup Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sekalian yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, adalah hidup milik Tuhan, milik Yesus Kristus yang sudah menanggung segala dosa kita. Itu artinya apa? Kita tidak berhak atas hidup kita ini. Kita tidak berhak atas nyawa kita. Kita tidak berhak atas nafas kita. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Ini milik Tuhan. Dia mau buat apa saja dalam hidup kita, terserah dia. Sebab dia berdaulat. Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan Allah yang baik, manusia yang mengasihi Tuhan, kita tidak bisa komplain. Kita tidak bisa protes. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan yang baik adalah mengikuti apapun yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, apapun yang Engkau ingin lakukan dalam hidupku, silahkan Tuhan. Saya terima. Saya siap untuk menjalaninya. Sebab apapun itu, saya yakin bahwa Tuhan pasti beserta dan bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan ya. Seberapa berserahkah kita kepada Tuhan? Seberapa berserahkah? Harus sangat berserah. Bahkan sangat berserah penuh, sama seperti Ayub berserah penuh kepada Tuhan. Ketika harta bendanya, anak-anaknya mati semua, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub masih tetap berdiri.
Bahkan ketika datang ujian yang kedua pun yang sangat berat, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan atas segala kondisi yang dia alami saat itu. Sebenarnya Ayub sangat bisa untuk protes kepada Tuhan. Ayub sangat bisa, sebab Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang paling saleh di daerah itu. Lalu ketika Ayub sudah begitu saleh kepada Tuhan, ternyata hidupnya mengalami hal yang begitu berat dalam hidupnya. Ayub layak untuk protes. Apa salah saya Tuhan? Bukankah saya sudah hidup menurut jalan-Mu? Tetapi Ayub tidak pernah melakukan hal itu. Karena Ayub sadar, karena Ayub sangat mengerti bahwa hidup dia milik Tuhan, bahwa nyawa dia milik Tuhan. Sama seperti Yesus, dia datang ke dunia ini untuk menjalankan tugasnya. Tugasnya adalah mati di atas kayu salib. Yesus tidak punya niat untuk hidup berlama-lama di dunia ini. Sebab tujuan utamanya adalah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa dari Adam dan Hawa sampai dengan dosa manusia yang terakhir nanti. Dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah engkau mengaminkan karya penebusan Yesus Kristus itu? Maukah engkau bertobat dan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh? Maukah engkau menerima kasih karunia yang begitu besar dalam hidup yang sudah Tuhan berikan? Oke, kalau hari ini saya sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, apalagi yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Jawaban yang kedua adalah menyerahkan hidup kita melayani Dia. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Dan kita berlayar berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya. Bahkan Paulus kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 1, dia berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sementara banyak orang takut mati di dunia ini, sehingga banyak sekali orang melakukan tips ini, kiat itu supaya hidup umur panjang. Minum ini, makan ini supaya umur panjang. Tetapi Paulus memiliki pandangan yang berbeda. Kalaupun saya hidup, kata Paulus bilang, berarti hidup saya untuk Tuhan. Hidup saya bagi Kristus. Hidup saya melayani Dia, menyenangkannya di dalam jemaat Alkitabiah, memberitakan firman. Tetapi kalaupun saya mati, itu keuntungan. Loh, kenapa untung Paulus? Ya karena ketika saya mati, itu artinya saya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oke, baik, sekarang coba kita buka satu ayat firman Tuhan yang sangat menarik. Misalnya kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari menyimaknya, bahkan kalau bisa menggarisbawahi di Alkitab Anda masing-masing. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini juga janji Tuhan Yesus kepada saya sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Dan janji Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang juga sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahwa Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus, kepadanya. Dan di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Itulah sebabnya Yesus pergi ke surga. Dan setelah dia pergi ke surga, dia akan datang kembali, katanya. Dan ketika dia sudah mempersiapkan tempat bagi kita, dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Karena Tuhan bilang apa? Dia mau dimanapun dia berada, kita yang percaya kepadanya
akan berada bersama-sama dengan Dia. Itulah Paulus bilang, kalau aku hidup berarti aku hidup melayani Tuhan, aku hidup bagi Kristus. Kalaupun aku mati, itu untung karena aku akan pergi bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah sukacita, adalah cita-cita terbesar kita, orang-orang yang sudah percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sudahkah Anda sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda? Sudahkah Anda bertobat? Apa itu bertobat? Bertobat itu bukan hanya pengertiannya berbalik, bukan. Tetapi bertobat itu adalah menyesal akan segala kesalahan, akan segala perbuatan yang sudah saya lakukan di hadapan Tuhan. Menyesal. Kalau tidak menyesal itu belum bertobat namanya. Nah, setelah kita menyesal dan mengaku diri orang berdosa, kemudian percaya. Percaya seperti apa? Percaya Yesus Kristus juru selamat yang sudah menebus semua dosa saya. Dosa yang mana saja yang sudah Tuhan Yesus tebus? Dosa yang pernah saya buat di masa lalu, dosa yang sedang saya buat di masa ini, bahkan dosa yang akan saya buat di masa datang, yang akan datang. Di 1 menit kemudian, di 1 jam kemudian, di 1 hari kemudian, di 1 bulan kemudian, di 1 tahun kemudian, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, digantikannya di atas kayu salib. Nah, banyak orang suka bertanya, kalau dosa yang belum dilakukan sudah ditebus, enak dong kita bikin dosa lagi. Ingat apa kata Paulus tadi dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku karena iman. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya memang bisa jatuh dalam dosa selama dia masih ada di dunia, tetapi dia tidak hidup di dalam dosa, kan dia tahu itu bukan habitatnya lagi. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup dalam dosa dan tidak dengan mudah melakukan dosa. Karena kita apa? Kita takut kepada Tuhan. Kita menghargai dan sangat menghormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya berusaha menjaga diri untuk menyenangkan Tuhan, meskipun saya bisa menyakiti hati Tuhan. Tapi puji Tuhan, ya, kita diingatkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini bentuk penyerahan total, ya. Yesus berpasrah sebagai manusia hari itu, ya, yang menanggung dosa seisi dunia. Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan semua yang dia lakukan kepada Bapa yang mengutusnya. Dia menyerahkan segala perbuatan, segala tugas dan tanggung jawab yang sudah dia selesaikan hari itu, dan menyerahkan nyawanya karena dia tahu bahwa inilah tugas terakhirnya, tugas paling utamanya, yaitu mati di atas kayu salib untuk menembus dosa saya dan dosa Bapak Ibu, saudara-saudari, dan dosa seisi dunia. Dan yang paling menarik adalah kalau kita lihat kalimat penjelasnya, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Yesus menyerahkan nyawanya. Banyak orang tidak paham akan hal ini, tetapi saya mau kasih tahu kepada Anda semua bahwa ketika dia di dunia, dia memang manusia 100%. Dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Manusia lapar, dia bisa lapar. Manusia haus, dia bisa haus. Manusia bersukacita, dia juga bisa ikut bersukacita. Begitu juga sebaliknya. Tetapi ingat, dia juga adalah Allah. Jadi untuk melihat Yesus Kristus hari itu, kita itu melihat seperti dengan koin kedua sisi. Ketika kita melihat sisi kemanusiaannya, kita melihat bahwa Yesus itu manusia. Ya, hampir tidak terlihat sisi keilahiannya. Makanya banyak murid-muridnya yang akhirnya bingung. Kalau dia Allah, kenapa Allah kok ngantuk ketika tidur di perahu ketika mereka sedang berperahu di Danau Galilea? Kok bisa haus, kok bisa lapar? Kan Allah, kalau dia Allah kok bisa begitu? Tetapi di sisi lain ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, memerintahkan Petrus untuk memancing ikan, nanti di dalam mulut ikan ada uang sekian untuk bayar pajak, memerintahkan kepada Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk menjala ikan ke tengah. Ini sesuatu yang nggak masuk akal bagi seorang nelayan, dimana kalau orang menjala ikan itu tidak mungkin ke tengah laut atau ke tengah danau. Itu tempat yang dalam, mau dapat apa? Biasanya kita menjala ikan di tepi pantai.
Tapi Yesus mematahkan sesuatu yang tidak dimasuk akal oleh manusia. Dan ketika mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan hari itu, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan apalagi ketika Yesus memberhentikan angin ribut, ya, menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Mereka terkagum-kagum, ini hanya Allah yang bisa melakukannya. Ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang sejak lahir buta, ya, ini dokter nggak bisa sembuhkan. Kenapa? Karena dari lahir memang saraf matanya sudah rusak. Tapi Allah bisa, Yesus bisa menyembuhkan matanya. Mereka terkagum, mereka percaya Dia Allah. Tapi di sisi lain, kok dia lapar, kok Allah lapar, kok Allah mengantuk. Nah, untuk melihat Yesus secara fair, kita tidak bisa melihat kedua sisi dalam Yesus Kristus secara bersamaan. Ketika Yesus menampakkan diri sebagai Allah, maka Dia adalah Allah. Sisi keilahiannya diperlihatkan. Tapi ketika Dia ingin menonjolkan sisi kemanusiaannya, maka sisi kemanusiaannya lah yang terlihat. Itu ketika Dia ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Dia menyerahkan nyawanya. Ini berbeda dengan kita. Ketika manusia, kita orang-orang biasa, kita kehilangan nyawa kita. Orang meninggal itu kehilangan nyawanya. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Dia yang menyerahkan nyawanya. Kenapa? Sebab Dia Allah. Andai kata Yesus mau disiksa bagaimanapun, dipukul, dicambuk, dihajar sampai babak belur seperti apapun, kalau Dia tidak menyerahkan nyawanya, Yesus tidak akan mati. Sebab apa? Dia adalah manusia sekaligus Dia Allah. Dia yang berotoritas terhadap nyawanya. Berbeda dengan kita. Kita kehilangan nyawa, tapi Yesus Dia yang menyerahkan nyawanya. Nah, ini adalah harus kita pahami. Kenapa ini bisa terjadi kepada Yesus Kristus? Karena Dia adalah Allah. Jangan lupa, Dia adalah Allah juga. Sehingga untuk menyelesaikan tugasnya, Dia akhirnya menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ya. Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk saya dan kita semua. Lihat betapa besar karunia Tuhan untuk kita. Supaya kita punya keselamatan, supaya kita punya jaminan keselamatan, supaya kalau nanti kita semua meninggalkan dunia ini, kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Alangkah celakanya mereka yang tidak mau ambil keputusan hari ini. Ya, kita pernah belajar 3 alasan kenapa seseorang itu harus segera bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Alasan pertama, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Sebab hidup dan mati kita ini adalah milik Tuhan. Dialah yang berdaulat. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, Tuhan datang. Itu adalah misteri dan itu rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu akan hal itu. Yang ketiga, kita tidak tahu kapan hati kita ini dikeraskan. Karena kita sudah terlalu lama mengeraskan hati kita. Karena kita sudah terlalu lama tidak mau terima Tuhan. Akhirnya Tuhan keraskan hati kita. Tuhan keraskan hati kita. Dan kalau Tuhan sudah keraskan hati kita, maka kita tidak akan bisa membuka. Bapak Ibu sekalian, itu seperti Firaun. Ada 10 tulah, 5 tulah pertama Tuhan berusaha untuk membuka hati Firaun, tetapi dia mengeraskan hatinya. 6 tulah terakhir, 5 tulah terakhir, akhirnya Tuhan yang mengeraskan hatinya. Dan di tulah yang terakhir, Firaun mati dengan hati yang berkeras kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa seisi dunia, termasuk dosa kita. Sudahkah kita bertobat dan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau tidak, itu akan jadi sia-sia bagi kita. Dan sekiranya pembelajaran berseri kita dari perkataan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh di atas kayu salib, kita bisa pahami, kita bisa mengerti betapa hidup kita ini membutuhkan Tuhan. Betapa kita ini perlu menyerahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sebagai ciptaan,
kita hanya bisa melakukan, menjalankan apa yang sudah Tuhan tentukan, apa yang sudah yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidak bisa protes, kita tidak boleh komplain, karena kita ini ciptaan. Pencipta berkuasa atas ciptaannya. Tidak bisa kita menyalahkan Tuhan. Kita belajar dari Kristus yang sampai pada detik di mana dia harus menjalankan tugas utamanya, dia menjalankannya. Meskipun kalau kita lihat ketika di Taman Getsemani, pergumulan yang begitu berat karena dia harus menanggung dosa seisi dunia. Ia berkata, "Iya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Sekiranya Bapa, ada alternatif lain, cara lain supaya dosa manusia diselesaikan." Tapi Yesus bilang apa? Kehendakmu lah yang jadi. Artinya tidak ada cara lain selain dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa kita semua. Betapa Tuhan mengasihi kita. Tapi sudahkah kita mengasihi dia? Dan kiranya lewat pembelajaran kita yang sudah kita lewati selama ini, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan dari dalam hidup kita, sampai dengan Tuhan datang menjemput kita, atau kita yang terlebih dahulu Tuhan panggil. Dan kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua, dan Bapak Ibu semua selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan saya mau mengakhiri pembelajaran